Soal Polri belum tuntas ini, sepertinya. Ya, terima kasih Pak Arianto tadi. Cuma singkat boleh ya? Singkat saja soal metodologi, yaitu mengatakan profesional dan humanis itu artinya berlatih sampai matang, sampai mampu menahan diri, sampai selesainya demo, sampai waktu siapapun yang masuk kemudian gitu loh. Jadi latihannya harus komplit sampai ke sana gitu. Intinya? Ya intinya itu tadi, nggak bisa dibilang oh kan sesudah capek maka terjadi ini, nggak bisa. Profesional dan humanis itu latihannya termasuk mensimulasikan kalau sudah capek, kalau masuknya penyusup, kalau ini, kalau itu sudah harus ada dalam satu simulasi. Itu yang disebut profesional dan humanis. Dan saya yakin persis seperti yang Pak Arianto sampaikan, banyak teman-teman di kepolisian itu yang berpikiran baik, yang humanis pasti banyak. Tambahan catatan sedikit aja, ada yang WA saya, Pak Effendi berani nggak nanyain kapan ada pergantian pimpinan katanya. Saya cuma menyampaikan karena WA, bukan pertanyaan saya. Tambahan dua lagi, kalau ini dari saya, ada pertanyaan yaitu, kok judi online itu susah betul dihilangkan? Padahal kan teknologi yang paling gampang gitu, percaya nggak? Tanya pimpinan KSP ini, itu teknologi yang paling gampang kok untuk menghilangkan judi online. Polri punya perangkat siber ya? Wow, itu mah picing mata, tiung, hilang. Nah ditambah lagi dengan sedikit TPPO. Kasihan betul, pada saat kita bicara ini, tidak sedikit teman-teman kita yang masih menjadi korban TPPO di Kamboja dan lain-lain itu. Masih terjadi. Pak Arianto. Langsung dijawab boleh Pak, singkat Pak. Baik, ya itulah. Yang namanya suatu kejahatan itu Pak ya, itu bisa berulang-ulang itu, dalil saya itu mengatakan itu karena ada pembiaran. Pembiaran itu biasa dibiarkan oleh aparatnya, judi online dibiarkan ya semua kejadian yang terulang-ulang itu ya, yang tidak bisa diberantas itu pasti ada pembiaran. Pembiaran entah aparatnya juga membiarkan, masyarakatnya juga membiarkan, pemerintahnya juga membiarkan. Nah sekarang sudah ini kan Pak Prabowo sudah ngebrak ini, ya mudah-mudahan nanti yang seperti itu tadi praktek-praktek yang selama ini terjadi itu bisa diungkap dan polisi juga bisa ngikut-ngikutin itu. Tapi saya nambahin tadi ya, apa yang disampaikan Pak Nator Spiga oleh Bu, yang namanya buku petunjuk itu, buku saku Brimob itu tebalnya 100 halaman Bu. Sabara tebalnya 100 halaman, yang saya buat itu cuma 50 halaman dulu. Sayang itu sudah detail sekali Bu. Kalau menghadapi ini kamu harus bersahabat. Ada semua. Masalahnya itu ketika itu dipublikasikan belum dibaca sama anggota yang di lapangan. Itu masalahnya. Yang kedua, apabila ada pelanggaran-pelanggaran itu sekarang yang berlaku tidak langsung ditindak itu sehingga tumpul itu pengawasannya. Itulah yang akan kita perbaiki dalam waktu 1 tahun ini. Mudah-mudahan kita ada perubahan kalau itu pakai dudun Pak kita bikin. Boleh, nggak boleh, gitu aja. Sehingga anggota di lapangan mudah dan kemudian bukan berupa buku Pak, kita masukkan dalam HP, anggota bisa tiap hari baca gitu. Kalau yang dulu enggak, yang buku saya buat itu sudah biayai AOM, sudah diedarkan seluruh polsek, sekarang dicek satu pun nggak ada yang baca. Jangankan anggotanya, perwiranya aja nggak baca. Itu contohnya kayak gitu Pak. Boleh kita ke Bang Kodari, pembenahan di berbagai sektor strategis di negeri ini, Bang Kodari, sebelum nanti ke Prof. Ratia. Ya, Presiden mengatakan bahwa adanya tantangan itu tidak menjadikan kita untuk berhenti, Pak Effendi. Jadi program-program tetap berjalan. Kalau terminologi dari yang amat terpelajar Ferry Juliantono tadi, ini suatu proses yang ongoing. Jadi antara praktek kebijakan publik dengan proses pembelajaran itu semuanya berjalan simultan. Dan memang saya kira realita kehidupan mengajarkan bahwa yang namanya solusi itu tidak selalu dirumuskan dan ketemu di depan. Dia ketemu di tengah jalan. Jadi kita berproses. Yang pasti adalah bahwa komitmen Presiden untuk melakukan transformasi bangsa itu sangat luar biasa, sangat kuat. Dan ini masih banyak chapter-chapter yang belum dibuka ini. Kemarin kan waktu rapat paripurna kan ada 2 sesi itu Pak Arianto, yang terbuka, yang boleh diakses oleh media, dan ada yang tidak terbuka. Wah ini masih banyak lagi Pak Effendi, cuman masalahnya saya nggak bisa kayak Pak Effendi, dengan alasan ada yang WA, lalu kemudian dapat bocoran, nggak bisa saya. Tapi tunggu tanggal mainnya ya. Gini, kelebihan Presiden kita ini adalah maksudnya akan banyak kejutan gitu Bang Kodari. Masih banyak. Ya contoh aja lah kemarin 13 triliun. Itu kan sitaan dari kasus CPO. Pernah nggak ada presiden sebelumnya? Nggak ada. Padahal sebetulnya praktik semacam itu
Saya sangat yakin sudah pernah terjadi di masa lalu. Karena yang namanya CPO itu kan ada domestic market obligation kan, kelangkaan minyak tanah, minyak kelapa sawit, minyak goreng itu kan bukan cuma kemarin saja, udah pernah terjadi. Tetapi kemudian apakah kemudian ada tindakan pidana yang berujung pada penyitaan uang dalam jumlah yang luar biasa begitu. Termasuk juga yang di Bangka Belitung itu, ya. Bagaimana Presiden mengatakan begini, bayangkan kalau tiap tahun 45 triliun, 10 tahun itu 450 triliun. Betapa banyak uang yang bisa kita gunakan untuk pembangunan sumber daya manusia dan untuk transformasi bangsa. Jadi begitu. jelas ya 13 masih banyak sekali masuk ke negara, masih banyak sekali masuk ke ini. negara. Ya. Jadi gini, Setuju, kelebihan Pak Kodari. kita dengan Pak Prabowo ini, beliau ini Bu Rati ya, ini Pak Bu Rati. Beliau ini adalah bagian dari elit, tetapi jiwanya sangat kerakyatan, sangat merakyat. Sehingga beliau itu udah paham lah istilahnya hal-hal yang bisa dikerjakan dan biasa dikerjakan oleh segelintir elit yang selama ini serakah nomik tadi, yang mencuri uang negara, yang merugikan tipu-tipu, beliau tahu. Jadi kalau sama Pak Prabowo ini nggak bisa tipu-tipu ini nanti semuanya. Ya, justru itu yang akan membuat ada opportunity Bu Rati yang sebelumnya itu mungkin ya kalau kalangan kalangan jelata atau daerah sederhana kayak saya ini, saya nggak kebayang itu barang-barang. Tetapi beliau karena menjadi bagian dari elit semenjak lama sekali, beliau tahu hal-hal yang harus diperbaiki. Itu yang saya kira sangat menjanjikan. Saya setuju Pak Kodari, kita tahu betul Pak Prabowo itu sangat concern dengan kemajuan kita. Persoalannya kan berarti antara Pak Prabowo sebagai presiden, lalu kemudian itu diturunkan, diimplementasikan di dalam kementerian atau institusi, itu nggak jalan ke bawah. Persoalan jalan Bu. Ibu persoalan misalkan contoh aja kok kemarin misalkan, bagaimana soal CPO dan penyalahgunaan DMO itu ditindak tegas oleh Jaksa Agung. Misalkan, itu 13 triliun iya. itu kan depan mata, itu nyata betul, sekali itu contoh konkret. Termasuk juga yang di Bangka Belitung, bagaimana ditindak ya dan dihentikan penyelundupan yang udah berjalan sekian tahun, Bu. Jadi ini berjalan, Bu. Berjalan, Bu. Ya, saya setuju. Pokoknya saya setuju dengan apa yang disampaikan itu berjalan. Tetapi ada satu sisi yang tadi, misalkan Pak Ghazali mengemukakan tentang judol. Itu korbannya rakyat kecil yang bunuh diri, yang merusak. Gini aja Bu, abis ini saya akan janjian dengan Bang Effendi Ghazali, saya akan tanya resep beliau yang klik itu apa, bagaimana ya. Itu kan ya, menjadi ini persoalan. konkret aja nih, saya nggak usah jauh-jauh nih Bu ya. Saya nanti janjian ketemu dengan Bang Effendi, apa memang semudah itu atau memang sesederhana itu ya. Yang saya bisa katakan juga bahwa itu juga menjadi kepedulian dari Presiden. Maksudnya apakah ada pemain besar yang jadi backing gitu? Boleh saya. Ya apapun caranya. Ya kan pastinya begini, kan ada gini yang ditanya oleh Bu Rati ini kan bagaimana cara menghentikannya. Bagaimana cara menghentikannya. Nah Bang Effendi kan bilang ada cara menghentikan. Ya nanti saya akan ketemu dengan Bang Effendi. Pasti kan ada intervensi. Enggak sederhana, itu banyak sekali para pakar di media-media kita yang menampilkan bahwa kalau mau banyak teknologi terbaru yang bisa langsung mematikan itu. Yang terjadi di tanah air kita sementara ini, dan ada fakta sebelumnya adalah ada yang melindungi kan, sehingga kementeriannya jadi lain namanya gitu ya. Ada di masa lalu nih Komdijol misalnya gitu ya, dulu sekarang kan sudah nggak ada. Jadi maksud saya ini yang harus ditegakkan pemberantasannya, dan kemudian ajak semua orang yang mengatakan ada teknologi terbaru, ajak ayo kita rapat bersama gitu. Pak Menteri boleh jawab, boleh banget jawab, tapi kita harus jeda dulu, hanya di catatan demokrasi. Kita harus jeda dulu, hanya di catatan demokrasi pemirsa.